Halo sahabat YouTuber, apa kabar? Semoga semua baik-baik saja ya. Terima kasih sudah klik video ini. Kisah nyata kali ini benar-benar sangat penting untuk disimak teman-teman, agar hal yang sama tidak terjadi di dalam keluarga kita, tidak terjadi pada anak-anak yang kita cintai. Jadi inilah akibatnya bila seorang wanita bergaul dengan komunitas anak pang. Dia akan dianggap makanan yang bisa dinikmati secara gratis, bergiliran kapanpun anak-anak pang ini merasa lapar. Tapi perlakuan mereka terhadap Fatmawati benar-benar sudah sangat biadab melebihi hewan. Ketujuh anak pang ini menggelar 3 kali pesta dalam satu malam di malam jahanam itu. Pertama, mereka pesta miras yang juga diikuti oleh Fatmawati. Pesta yang kedua, mereka beramai-ramai meruda paksa tubuh Fatmawati. Yang ketiga, mereka juga beramai-ramai memotong-motong tubuh Fatmawati. Lalu kisah lengkapnya seperti apa? Simak terus, tapi tolong jangan lupa dibantu subscribe-nya ya teman-teman. Terima kasih. Fatmawati seorang wanita belia berusia 16 tahun, tinggal bersama dengan kedua orang tuanya di Kecamatan Landasan Ulin, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Di usianya yang masih sangat muda itu, dia sudah menjadi seorang istri dari seorang pria yang bernama Syahlan. Tapi sepertinya pernikahan itu tidak berlangsung lama. Wanita yang biasa dipanggil dengan sebutan Fatma ini memutuskan untuk bercerai dengan sang suami. Dan dia memilih untuk bergabung dengan anak-anak pang yang biasa nongkrong-nongkrong di kawasan Minggu Raya, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Nah, bahkan di tempat itu, Fatma ini mempunyai seorang kekasih sesama anak pang yang bernama Fendi. Tidak seperti anak-anak pang baik-baik yang bersih, kerja di kantoran, yang mungkin masih mau sholat Jumat, istighosah, berbagi pada sesama, dan aneka kegiatan-kegiatan positif lainnya. Fatmawati justru kumpulnya dengan komunitas pang jenis made in alam genderuwo yang lusuh, dekil, jarang mandi, bau, dan gak pernah ganti baju, serta jarang pulang ke rumah. Di mana kegiatan mereka setiap harinya hanya nongkrong-nongkrong di kawasan Minggu Raya, Banjarbaru sambil mabuk-mabukan, kadang ngamen, kadang juga menjadi juru parkir. Nah, begitu juga dengan Fatmawati teman-teman. Kedua orang tua dan saudara-saudaranya sudah nyaris menyerah dalam menasehati Fatmawati. Sebab Fatmawati ini dikenal sebagai anak yang sangat super nakal. Bahkan dia memilih untuk berhenti sekolah lalu menikah muda, lalu bergabung dengan komunitas pang karena kenakalan yang sudah benar-benar di luar batas. Keluarga Fatma bahkan sudah tidak sanggup lagi melarang dan menasihati, dan mereka memilih bungkam saat Fatmawati pulang ke rumah dengan membawa laki-laki yang berganti-ganti, dan para laki-laki ini tidak dikenal oleh kekasihnya Fatmawati, yaitu Fendi. Sebagai kekasih, tentu saja tingkah laku pacarnya tersebut membuat Fendi sangat marah dan sangat cemburu. Hubungan mereka yang awalnya sangat romantis berubah menjadi sering dilanda pertengkaran, percekcokan, serta saling memaki. Kejadian tragis dan miris ini bermula saat Fendi ini curhat atau bercerita kepada seorang teman sesama anak pang yang bernama Alek. Dia bercerita tentang kelakuan kekasihnya yang menurutnya ini sudah berani berselingkuh darinya. Jadi saat itu timbul keinginan Fendi untuk melakukan sesuatu yang buruk, seperti menghajar atau meruda paksa terhadap Fatmawati dengan meminta bantuan kepada teman-temannya sesama anak pang. Nah, sejak saat itu juga Fendi dan Alek mulai membuat berbagai rencana-rencana untuk mewujudkan keinginan jahat terhadap kekasihnya tersebut. Lalu pada tanggal 18 November 2010 sore hari, Fatma meminta sejumlah uang kepada kedua orang tuanya untuk dibuat sangu ke rumah sang nenek. Rumah sang nenek juga masih di sekitaran Banjarbaru juga. Tapi di tengah perjalanan itu, Fatma bertemu dengan Fendi yang sudah penuh dengan rencana jahat di dalam hatinya. Fatma yang tidak tahu bahaya sedang mengancam merubah rencana ke rumah sang nenek dan menyetujui ajakan Fendi untuk nongkrong-nongkrong di Taman Idaman Kota Banjarbaru. Di sana 6 orang teman-temannya sudah menunggu Fatma untuk bergabung sambil menenggak minuman keras yang dicampur dengan energi drink dan pil koplo. Keenam orang itu adalah Ervan, Tole, Alek, Sawa, Icun, dan Anca. Mereka 8 orang anak pang ini berpesta miras dengan sangat bahagia. Ini semua adalah rencana Alex dan Fendi yang sengaja membuat mereka semua mabuk agar mereka dengan mudah meruda paksa Fatmawati. Tapi Fatmawati sama sekali tidak menyadari akan hal itu. Nah teman-teman, saat miras sudah habis dan pesta sudah selesai, semua sudah mabuk termasuk juga Fatmawati. Malam-malam itu 7 orang pria ini membawa Fatmawati ke sebuah hutan pinus
di kawasan Banjarbaru dengan mengendarai sepeda motor. Fatmawati yang sedang dimabuk miras sama sekali tidak menyadari kalau itu adalah menit-menit terakhir dalam kehidupan yang penuh liku. Sesampainya di hutan pinus, Fendi yang rencana awalnya hanya ingin merudah paksa sang pacar merubah semua rencana. Tiba-tiba Fendi membekap wajah Fatmawati dengan kaos selama beberapa menit sehingga Fatmawati kehabisan nafas. Fendi lalu mendorong tubuh Fatmawati hingga dia terjatuh terlentang di tanah. Saat terjatuh itu Fatmawati sudah tidak sadarkan diri. Jadi melihat sang pacar terkapar di tanah, Fendi justru langsung mempersilahkan keenam teman-temannya ini untuk merudah paksa tubuh Fatmawati secara bergantian. Diketahui saat itu Icun membawa tas punggung warna hitam merek Revo yang berisi parang. Sementara Fendi sendiri membawa tas warna hitam merah juga berisi parang dan karung beras. Kedua parang tersebut merupakan milik Fendi yang memang sudah disiapkan sebelumnya. Nah, setelah mereka berenam selesai merudah paksa Fatmawati, Fatma sudah tewas. Tubuhnya sudah tidak bergerak karena dibekap dan ditutupi dengan karung. Lalu Icun tiba-tiba mengeluarkan parang dari dalam tas warna hitam yang dibawanya. Yang terjadi kemudian adalah hal yang sulit untuk diterima oleh akal manusia waras, teman-teman. Jadi ketujuh anak pang ini berpesta bergantian memotong-motong tubuh Fatma yang beberapa menit yang lalu mereka rudah paksa secara bergantian. Saat itu Fandi langsung mengambil parang dari tangan Icun. Lalu tanpa basa-basi dia memenggal leher Fatmawati hingga tubuh wanita remaja ini terpisah dari kepala. Pemotongan dilanjutkan oleh Icun dengan memotong-motong tangan dan dilanjutkan dengan memotong kaki Fatma yang bagian kiri. Kemudian Anca melanjutkan dengan memotong kaki bagian kanan. Lalu Fendi dan Sawa memasukkan potongan kepala, tangan kanan dan tangan kiri, kaki sebelah kiri ke dalam tas Revo warna merah yang tadi dibawa oleh Icun. Lalu laki-laki Fendi memakai parang tersebut untuk memotong bagian perut hingga dada dan perut terpisah menjadi dua bagian. Entah setan apa yang sedang merasuki mereka. Fendi laki-laki membelah bagian perut kekasihnya itu hingga organ dalam atau isi perut Fatma terburai keluar. Usai melakukan perbuatan keji itu, mereka langsung berbagi tugas. Sawa dan Fendi bertugas untuk membuang karung yang berisi leher dan perut di bawah jembatan Desa Jingga, Habang Ilir, Karangintan, Banjar. Sedangkan bagian tubuh kaki, tangan, dan kepala yang ada di dalam tas bermerek Revo dibuang oleh Icun dan Alek ke saluran irigasi tambak Desa Pincau dengan terlebih dahulu diberi pemberat batu. Sedangkan potongan kaki kiri dibuang oleh Anca. Jadi setelah semua dirasa beres, Fendi meminta agar semua teman-temannya ini bungkam serta tidak menceritakan kejadian ini kepada siapapun. Bahkan Fendi meminta agar mereka itu langsung berpisah serta berpura-pura tidak kenal satu sama lain serta melupakan kejadian horor di malam itu. Lalu keenam anak pang ini pun sepakat dengan semua itu. Pasca kejadian itu, mereka kembali melakukan aktivitas seperti biasa. Ya mengamen, ya menjadi juru parkir, ya mabuk-mabukan, dan nongkrong di Banjarbaru. Fendi, Alek, Tole, Icun, dan Sawa di Banjarbaru. Sedangkan Anca dan Ervan memilih untuk berpisah dan tidak mau lagi bersama dengan mereka. Teman-teman, meskipun pembunuhan ini sudah begitu terencana dengan rapi, tapi mayat tersebut akhirnya bisa ditemukan juga. Pada tanggal 19 sore harinya, seorang warga Desa Bincau menemukan sebuah tas yang mengambang di saluran irigasi tambak Desa Bincau tersebut. Nah, warga yang penasaran pun mengangkat dan membuka tas itu. Tentu saja isi di dalamnya terdapat potongan-potongan tubuh manusia seperti tangan, kaki, dan kepala. Penemuan itu pun langsung menggegerkan masyarakat. Mereka langsung melaporkan penemuan itu kepada pihak kepolisian terdekat. Pihak yang berwajib pun langsung datang untuk mengevakuasi tas berisi potongan-potongan tubuh manusia itu ke Rumah Sakit Umum Banjarmasin, Kalimantan Selatan untuk kemudian dilakukan autopsi serta diidentifikasi. Kepolisian juga sekaligus mulai mengusut kasus pembunuhan yang super sadis ini. Besok harinya tanggal 20 November 2010, berita penemuan tas menjadi berita utama di seluruh surat kabar harian lokal dan diketahui serta dibaca oleh ribuan masyarakat Banjar. Lalu salah seorang tetangga dari orang tua Fatma ini langsung mengenali kalau potongan kepala korban yang ada di dalam tas itu adalah Fatmawati. Lalu sang tetangga ini memberikan koran berisi gambar dan berita itu kepada keluarga Fatmawati. Kedua orang tua Fatma tentu saja langsung datang ke kantor polisi dan ke rumah sakit untuk melihat secara langsung dan untuk mengetahui apa sih yang sebenarnya terjadi pada diri anaknya ini.
Lalu 2 hari kemudian atau tepatnya tanggal 22 November 2010, warga desa Jinggah, Habang Ilir, Karangintan juga menemukan potongan tubuh manusia. Dan saat dokter forensik memeriksa untuk mencocokkan DNA dan lain-lain, ternyata itu adalah potongan tubuh dari satu orang yang sama dari potongan tubuh yang ditemukan tanggal 19 sebelumnya. Tapi saat itu, dokter rumah sakit tidak bisa menyatukan tubuh Fatmawati secara utuh. Sebab potongan tubuh bagian dada belum bisa ditemukan, sekalipun polisi sudah berusaha keras untuk mencarinya. Jadi potongan-potongan itu dijadikan satu untuk kemudian dengan terpaksa dikuburkan dalam kondisi badan yang tidak utuh oleh pihak keluarga dari Fatmawati. Nah, pihak kepolisian terus melakukan penyelidikan lebih lanjut pada kasus yang menimpa wanita belia ini. Polisi memeriksa banyak sekali saksi-saksi yang mengetahui kehidupan Fatmawati sehari-hari, seperti teman-teman, teman dekat, teman bergaul, serta keluarga Fatmawati sendiri. Hingga salah seorang dari anak komunitas pang memberi kesaksian bahwa sehari sebelum jenazahnya ditemukan, yaitu pada tanggal 18 November, Fatma dan pacarnya yang bernama Fendi serta teman-teman pangkernya terlihat pesta miras di taman. Berbekal informasi ini, polisi langsung mulai memburu orang-orang yang terlibat pesta miras tersebut. Yang pertama kali diamankan polisi adalah Fendi yang saat itu sedang mengamen di pinggir jalan Pasar Regi, Banjarmasin. Dia ditangkap pada tanggal 12 Desember 2010. Saat diinterogasi, Fendi pun mengakui semua perbuatannya. Fendi juga menyebut 6 nama rekan yang saat itu membantu dirinya mengakhiri hidup sang kekasih. Tidak menunggu lama-lama, polisi langsung melakukan pengejaran dan berhasil menangkap satu persatu pelaku dalam kasus ini yang posisinya sudah menyebar kemana-mana. Tapi polisi membutuhkan waktu yang tidak sebentar, yaitu sejak tanggal 13 Desember 2010 sampai tanggal 31 Desember 2010. Sawa ditangkap di kawasan Balitan, Banjarbaru. Alep dan Tole ditangkap di Banjarbaru. Icun ditangkap di depan STM Banjarbaru. Ancah ditangkap di Sungai Siapi, Banjar. Ervan ditangkap di Pasar Lama, Banjarmasin. Saat diinterogasi, ke-6 orang ini mengakui semua perbuatannya, yaitu meruda paksa secara bergiliran serta memotong-motong dan membuang potongan-potongan itu. Dan mereka juga mengakui kalau semua yang mereka lakukan atas instruksi dari Fendi. Motif Fendi adalah marah dan cemburu, sebab Fatma sering pulang ke rumah orang tua dengan mengajak pria lain yang berganti-ganti dan pria-pria itu tidak dikenali oleh Fendi. Pihak yang berwajib langsung menetapkan status tersangka kepada ke-7 orang ini. Saat dilakukan rekonstruksi di hutan pinus Banjarbaru, Fendi menangis dan berteriak-teriak histeris, menyalahkan rekan-rekannya, serta menyayat pergelangan tangan, hingga akhirnya dia dipegangi oleh pihak polisi. Ke-7 anak pang ini dijerat dengan pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Pembunuhan Berencana dan 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Perkosaan. Dalam sidang vonis yang digelar di Pengadilan Negeri Banjarbaru, jaksa penuntut umum menuntut mereka dengan hukuman penjara selama seumur hidup. Tapi ternyata pada tanggal 29 September 2011, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjar hanya menjatuhkan vonis hukuman selama 17 tahun penjara kepada pangker sadis ini. Semua yang dilakukan pelaku adalah pengakuan dari 7 terdakwa kecuali Fendi. Fendi sebagai satu-satunya terdakwa yang mau didampingi penasihat hukum divonis bebas oleh Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru. Sebab hakim menilai tidak ada seorang pun yang mampu membuktikan bahwa Fendi berada di lokasi kejadian pada saat hari itu terjadi. Menurut Fendi, ke-6 rekannya yang divonis 17 tahun penjara mau mengakui semua perbuatan yang tidak mereka lakukan karena dipaksa oleh pihak penyidik. Saat mendengar hakim membacakan vonis untuk dirinya, Fendi menangis dan tidak berhenti membaca doa serta selalu bersyukur. Teman-teman, merasa vonis yang dijatuhkan kepada 7 orang ini sangat tidak adil dan sangat ringan, mengingat betapa sadisnya perbuatan mereka, hingga pihak jaksa langsung mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Banjarmasin. Tapi ternyata pada tanggal 24 November 2011, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin juga menguatkan vonis 17 tahun penjara yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menilai Fatmawati yang mau diajak mabuk dan kemudian pergi ke hutan pinus di tengah malam oleh ke-7 pelaku menjadi pendorong bagi ke-7 terdakwa ini melakukan perkosaan dan pembunuhan. Nah teman-teman, bila ada salah seorang tetangga remaja wanita-wanita yang ikut-ikutan nimbrung dalam komunitas anak pang,
share video ini ke mereka. Semoga kita semua dihindarkan dari hal-hal yang tidak baik seperti ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.